Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabati di channel PCPMI Kabupaten Kuningan. Tangan terkepal dan maju ke muka, lawan. Ya sahabat-sahabati semua, kita sudah hari ke berapa ya untuk lockdown hari ini. Semoga tidak mengganggu semangat kalian dalam beraktivitas. Buat yang di work from home juga semangat. Buat sahabat-sahabati yang kuliah juga tetap semangat mengerjakan tugas kuliahnya di rumah. Dan untuk yang mau sidang, semangat untuk sidang online-nya sahabat-sahabati. Nah, kali ini dalam acara 1 jam bersama mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan, kita kedatangan Ketua Umum, demisioner Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan pada tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2009 pada waktu itu. Jadi saya perkenalkan kepada sahabat-sahabati semua, sahabat Masuri Gonjes. Apa kabar? Oh, sekarang lagi musim lockdown. Alhamdulillah baik. Lagi musim PSBB. Lagi sibuk apa sekarang, Kak? Ya, kesibukan tidak jauh dari kegiatan organisasi, walaupun program dan kegiatannya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wabah COVID. Iya, benar. Sangat mengganggu juga pasti ya, pasti. KNPI ya. Betul, pasti. Jadi sahabat-sahabati, kalau yang belum kenal, saya perkenalkan. Jadi sahabat Masuri ini adalah sebagai Ketua KNPI Kabupaten Kuningan hari ini ya, Pak. Hari ini sampai tahun 2020 tahun terakhir. Oh, tahun sekarang berarti terakhir ya? Ya. Oh, bulan Desember ya pada waktu itu ya. Nah, sahabat-sahabat, kita akan berbincang 1 jam bersama mantum ini mengenai sepak terjang Bung Masuri ini pada saat penanganan COVID. Karena perlu sahabat-sahabat diketahui, beliau ini sangat aktif untuk menjadi penggiat sosial mungkin ya. Lebih ke penggiat sosial dalam penanganan COVID-19. Jadi kesibukan hari ini itu selain untuk di KNPI, kita berbicara kesibukan pribadi dulu nih. Untuk sekarang tuh lagi mengerjakan apa? Ya, sekarang di luar kegiatan keorganisasian ya lebih banyak diam di rumah sesuai anjuran dan himbauan pemerintah. betul. Hashtag diam di rumah ya. Betul. Jadi betul dari yang dikatakan sahabat Jikri, bahwa dengan terjadinya wabah COVID-19 ini betul-betul mengganggu segala aktivitas kehidupan, aktivitas keseharian, termasuk aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita baik di organisasi, di tempat kerja maupun di rumah. Nah, sehingga ya mau tidak mau kita harus mentaati dan juga melaksanakan himbauan pemerintah. Ya, benar. Jadi yang sudah diberlakukan hari ini tuh PSBB ya? Betul, PSBB. Nah, pertanyaannya adalah apakah PSBB ini mengganggu kegiatan KNPI Kabupaten Kuningan khususnya? Begini ya. Sebetulnya tidak hanya pada saat pemberlakuan PSBB, kita tahu bersama bahwa pada saat terjadi wabah COVID-19, dan ini kan sifatnya menyeluruh nih, internasional, tidak hanya terjadi di Indonesia saja atau di satu negara saja, tetapi di berbagai macam negara dan juga termasuk Kabupaten Kuningan di dalamnya itu terkena wabah juga, masuk wabah COVID-19. Nah, kemudian pada saat COVID-19 ini masuk ke wilayah Kuningan, nah tentu ini seiring dengan berjalannya waktu ini mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan, tidak hanya dunia organisasi saja, tidak hanya kegiatan organisasi saja, tetapi semua sendi kehidupan, semua sektor kehidupan ini terganggu. Betul. Itu pada saat Kuningan juga terpapar COVID-19. Nah,
sekarang pertanyaannya bagaimana pada saat diberlakukan KWP maupun PSBB? Ya sudah barang tentu sebelum pemberlakuan KWP dan PSBB saja kita sudah sangat terbatasi, sangat terganggu kerja-kerja kita, khususnya di kerja-kerja organisasi. Tetapi disitulah kita dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inovasi. Bagaimana di satu sisi kegiatan atau kerja organisasi tetap berjalan, tapi di sisi lain juga tentu kita mentaati dan juga melaksanakan himbauan pemerintah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya itulah contoh hari ini kita mengadakan diskusi atau sharing, kan tidak bertatap muka langsung dengan audiens, dengan peserta, tapi kita memanfaatkan atau memaksimalkan kreativitas kita dan inovasi kita, sehingga dikemaslah diskusi hari ini oleh teman-teman atau sahabat-sahabat PMI dengan format diskusi virtual ya itu. Jadi prinsipnya atau poinnya tetaplah terganggu. Tapi untuk Kabupaten Kuningan sendiri ya, dari pandangan Agotis ini efektif atau enggak sih? Apakah harus masih KWP kah, ataukah ini harus PSBB? Apa ini harus lebih parah, harus lockdown ini untuk ukuran Kuningan ini? Pandangan dari Agotis. Begini ya, kalau pertanyaannya harus tetap KWP atau harus PSBB, saya kira ini sudah final karena hari ini Kuningan sudah mengeluarkan kebijakan atau memberlakukan status atau pemberlakuan PSBB. Artinya ya kita tidak lagi bisa berbicara KWP karena KWP itu 1 minggu ke belakang itu KWP dan sekarang kurang lebih 1 mingguan sudah dilakukan PSBB. Nah, pertanyaannya apakah efektif dulu KWP atau sekarang pada saat diberlakukan PSBB? Saya kira banyak indikator yang bisa dijadikan tolak ukur. Nah, tapi paling tidak ada indikator yang sederhana yang mudah kita pahami, terutama kalangan masyarakat awam, saya sendiri. Efektivitas pemberlakuan KWP maupun PSBB hari ini ya kita lihat saja dari tren penyebaran COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Kuningan. Apakah setelah diberlakukan kebijakan PSBB itu terjadi penurunan? Paling tidak landai lah. Paling tidak ada tren yang landai, tidak ada peningkatan atau penambahan baik pasien yang positif rapid test maupun apalagi tes swab. Nah, itu jadi di antara indikatornya yang sederhana ya kita lihat saja data apakah terjadi tren penurunan atau meningkat. Kalau meningkat ya boleh dikatakan kurang efektif, yang berjalan dengan baik. Tentu banyak hal dan kendala. Nah, kemudian apalagi PSBB atau KWP, indikatornya pada saat kita ingin berbicara atau mengatakan efektif atau tidak. PSBB maupun KWP itu menuntut masyarakat untuk tidak berkerumun, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas keseharian seperti situasi dan kondisi normal. Nah, karena tujuan PSBB itu sendiri kan membatasi gerak langkah atau aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, sekarang lihat saja pada saat KWP maupun sekarang diberlakukan PSBB, dilihat apakah masih terjadi kerumunan masyarakat di satu tempat misalkan, atau misalkan di jam-jam tertentu misalkan. Lihat saja apakah sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemberlakuan PSBB atau belum. Boleh kita cek lah. Tadi saja saya lewat di macet ya di Jalan Siliwangi. Walaupun belum masuk jam pemberlakuan PSBB kan dimulai jam 4 sore ya nanti ya. Tapi justru ini menjadi fenomena baru. Pada saat jam PSBB atau jam pembatasan itu dipajukan, yang tadinya jam 6 sore sekarang di jam 4. Nah, justru masyarakat malah mensiasatinya dengan cara ya udah kita keluar rumahnya atau membeli atau belanja kebutuhannya ya jangan jam 4, kita tarik mundur juga, kita juga jam 1, jam 2. Makanya tadi saya lewat jam 1, 2 pun ke Siliwangi ternyata macet luar biasa. Nah, itu juga bisa jadikan indikator efektivitas tentang PSBB atau KWP. Kenapa? Karena kan PSBB itu menuntut adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Nah, hari ini kita bisa melihat lah
Dan itu tidak hanya di satu lokasi daerah. Ya, kita boleh dicek lah, terutama di 11 kecamatan yang diberlakukan PSBB. Tapi dilema juga ya bagi pemerintah berarti ya, ketika memberlakukan PSBB ternyata masyarakat malah mencuri-curi waktu sebelum waktu ditutup, mereka udah aktivitas di luar. Dilema juga. Betul. Pemerintah ya. Jadi begini, ini kan tidak berdiri sendiri. Kenapa masyarakat dalam tanda kutip bandel lah, dalam tanda kutip bandel, tidak mematuhi dan melaksanakan himbauan atau aturan pada saat diberlakukan PSBB. Nah, ini tidak berdiri sendiri, ini ada sebab akibat. Nah, manusia kita semualah untuk bertahan hidup itu kan butuh makan, butuh asupan gizi. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, otomatis kita membutuhkan sesuatu untuk membeli kebutuhan dasar. Apa itu? Uang, misalkan. Untuk mendapatkan uang itu kan kita ada yang lewat berjualan, ada yang lewat menjadi supir ojek online misalnya, atau ada yang kerja di mana perkantoran, di pertokoan dan lain sebagainya. Sementara PSBB mengharuskan masyarakat atau kita semua untuk membatasi kegiatan-kegiatan. Nah, kan paling sedikit pada saat diberlakukan PSBB itu kan adanya peliburan sekolah dan tempat kerja, kecuali perusahaan atau tempat kerja yang menjadi penyedia kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan. Nah, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan. Nah, ditambah lagi ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, untuk poin 1 kan peliburan sekolah dan tempat kerja. Sehingga contoh misalkan sahabat Jikri itu statusnya sebelum corona mewabah menjadi karyawan salah satu perusahaan. Tiba-tiba karena diberlakukan PSBB kemudian mengharuskan perusahaan meliburkan karyawannya, otomatis kan dirumahkan atau bahkan ada yang di PHK. Otomatis kan kehilangan pendapatan. Nah, sehingga untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya ya cukup sulit. Nah, sehingga ya itulah ada yang untuk bertahan hidupnya itu dengan cara ya gitu, jadi maksa lah, harus berinteraksi keluar. Betul. Walaupun di PSBB mengharuskan tinggal di rumah, dibatasi kegiatannya ya karena kebutuhan kebutuhan hidup kita sudah mendesak dan harus terpenuhi, ya ini gitu. Nah, memang bisa diantisipasi atau bisa tidak terjadi seperti hal demikian, sahabat Jikri, pada saat pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan PSBB itu betul-betul menyiapkan dan menjamin kebutuhan dasar hidup manusia atau masyarakat yang ada di wilayah PSBB. Karena itu memang sudah menjadi amanah dari baik Undang-Undang 6 2018 tentang karantinaan kesehatan maupun PP 21 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau dipertegas lagi di Permenkes nomor 9 tahun 2020. Nah, sehingga kalau misalkan masyarakat ingin mematuhi dan melaksanakan himbauan maupun aturan dari pemerintah daerah, ya penuhi kebutuhan dasarnya. Biar mereka atau kita semua masyarakat ya enjoy saja diam di rumah. Toh kita tidak perlu memikirkan cari duit untuk membeli nasi misalkan atau membeli sirup misalkan, karena sudah terjamin kebutuhan dasar kita. Mau makan tenang, nanti ada yang menjamin pemerintah daerah. Terus misalkan mau apa lagi nih, mau banyaklah yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu kan banyak, dan itu pada saat diberlakukan PSBB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sahabat Jikri. Makanya saya sempat pada saat akan diberlakukan PSBB di Kabupaten Kuningan, saya mempertanyakan bukan setuju atau tidak setuju tentang PSBB, tapi saya mempertanyakan bagaimana kesiapan dan kesanggupan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan itu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar masyarakat yang akan diberlakukan PSBB itu. Karena ya dilematis juga ini, menyangkut hajat hidup orang banyak juga ya. Betul. Tapi tetap pemerintah kan berpikir mempunyai program seperti bansos. Ya.
kemarin itu saya sempat membagikan beberapa bantuan untuk masyarakat. Nah, banyak masyarakat ternyata itu masih belum tahu program bansos itu seperti apa dari pemerintah. Kan sampai hari ini di dalam media-media, di dalam berita itu banyak sekali berita tentang ada bansos BNPT lah, ada bansos PKH lah, ada bansos lain-lain lah gitu. Jadi masyarakat itu belum tahu sebetulnya tentang bansos ini. Nah, pandangan dari Agonjes ini seperti apa terhadap bansos dari pemerintah? Begini, memang betul dalam rangka penanganan COVID-19 ini juga pemerintah daerah sudah, tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah baik pusat maupun sampai daerah dan desa sudah menyiapkan beberapa program bantuan sosial. Di antaranya program Kementerian Sosial itu yang sudah berjalan itu ya ada apa tadi? BNPT, PKH. Betul, BPNT. Nah, belum lagi ada bantuan sosial dari Presiden khusus untuk masyarakat atau warga yang ada di DKI dan Bekasi, kalau tidak salah ya Bodetabek lah. Nah, itu khusus bantuan dari Presiden untuk masyarakat atau warga di wilayah tersebut. Kemudian ada lagi bantuan dari provinsi, bantuan sosial dari provinsi. Terus ada lagi bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, ditambah lagi kalau misalkan ternyata masih ada masyarakat yang belum tercover atau terbantu dengan bantuan sosial baik dari Presiden, dari Kementerian Sosial dalam bentuk PKH maupun BPNT, kemudian belum tercover juga oleh program bantuan sosial dari gubernur, belum tercover juga oleh bantuan dari APBD Kuningan. Nah, itu mengcovernya dari mana? Maka kemudian bisa di-cover oleh bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari APBD, anggaran anggaran belanja desa. Nah, itu bisa. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, tidak semua berjalan mulus pada tataran implementasinya. Di lapangan ternyata masih banyak ya, ada saja terjadi kekisruhan. Berbagai macam kasus, ada yang kasus ternyata satu orang mendapatkan 2 bantuan, ada orang yang sudah meninggal ternyata masih terdata dan mendapatkan bantuan, dan banyaklah kasus-kasusnya ya. Nah, yang jelas siapapun yang terdampak oleh COVID-19 itu atau warga miskin lah, siapapun yang menjadi warga miskin, baik warga miskin lama maupun warga miskin baru atau apa istilahnya rentan miskin. Nah, ataupun misalkan yang terdampak gara-gara COVID-19 itu tidak boleh mendapatkan 2 jenis program bantuan sosial. Nah, memang di lapangan ternyata ada saja. Nah, lalu pertanyaannya, di mana yang salah? Siapa yang salah? Nah, saya kira kita hari ini tidak lagi harus mencari siapa yang salah, saling menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari titik kelemahannya di mana untuk kemudian kita perbaiki. Beberapa informasi yang saya peroleh, sahabat Digri, begini. Contoh untuk bantuan provinsi kemarin yang sempat ramai, ada yang meninggal tapi masih terdata, ada yang sudah mendapatkan PKH misalkan atau mendapatkan BPNT, ternyata masih juga diberikan atau terdata oleh bantuan gubernur. Nah, ternyata setelah mencari informasi dan diskusi dengan beberapa pihak, nah, kayaknya nih yang menjadi persoalan itu adalah data. Di mana kelemahan datanya? Jadi pada saat gubernur mengeluarkan kebijakan program bantuan sosial untuk masyarakat di Jawa Barat, nah itu kan harus dilakukan pendataan. Nah, siapa yang mendata? Yang mendata itu tingkat RT RW di desa. Nah, lalu si data yang sudah terkumpul terakumulasi di desa ataupun di tingkat kabupaten itu diserahkan ke provinsi, diajukan ke provinsi untuk dijadikan dasar mendapatkan bantuan. Ya, untuk dijadikan dasar pemberian bantuan ya oleh provinsi. Nah, tapi kemudian yang menjadi masalah ternyata
menurut informasi yang saya peroleh, data yang digunakan itu ternyata bukan data yang terakhir, yang pendataannya itu dilakukan oleh RT RW khusus pada saat setelah terjadi COVID-19. Ternyata yang digunakan katanya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana data tersebut itu kalau tidak salah updating datanya bukan pada saat COVID-19 sudah terjadi atau mewabah, tapi tahun kemarin berarti ya. Tapi sebelum ada COVID-19 juga itu sudah diupdate. Artinya ya boleh jadi misalkan yang terdampak oleh COVID-19 ya memang tidak terdata di data DTKS tersebut, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, bantuan tidak tepat sasaran. Banyak kasusnya ada yang double bantuan yang sudah terbantu dengan program yang lain, misalkan masih juga diberikan oleh program provinsi. Nah, itu. Tapi berbicara soal bansos juga sebetulnya isinya apa sih, Pak? Kalau masalah ISIS itu sih saya tidak tahu yang jelas. Kalau informasi bantuan provinsi itu kan 600.000. 600.000. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. 600.000 itu tidak semua berbentuk tunai. Tapi dalam bentuk sembako 350. Kalau tidak salah ya, uang tunainya berarti 250 ya. Nah, jadi skemanya tidak sama. Misalkan karena bantuan sosial, bantuan tunai langsung ya semua diberikan. Kalau bantuannya 600 diberikan tunainya semua 600. Yang saya terima informasinya tidak semua tunai, tapi ada sebagian dalam bentuk sembako. Tapi ya dikira cukup nggak ya kira-kira ya untuk 1 bulan? Kan kita ini masa PSBB ini cukup lama juga nih. Kalau berbicara cukup atau tidak cukup ya itu sih relatif ya, tergantung. Itu kan bantuan berbasis kakak ya, kalau tidak salah berbasis kakak, artinya kartu keluarga. Nah, bisa jadi satu keluarga jumlahnya 2 orang, atau bisa jadi ada yang jumlahnya 3 orang. Sementara nominal bantuannya sama, jumlah bantuannya kan sama. Nah, artinya kan relatif. Kalau kita ditanya cukup enggak 600.000 untuk hidup 1 bulan. Nah, kalau kita mau per-peran 600.000 dalam kondisi normal, misalkan tanpa terjadi wabah COVID-19, nah kemudian kita hidup sendiri, artinya 600.000 kita gunakan untuk kebutuhan sendiri, saya kira kalau kita mau per-peran ya nggak bakal cukup untuk 1 orang saja. Nah, cuman pada saat kondisi seperti ini, konteksnya bukan berbicara cukup atau tidak cukup, tapi bagaimana masyarakat yang di satu sisi sedang mengalami penderitaan, kemudian dari pemerintah memberikan stimulus bantuannya, paling tidak itu bisa mengobati lah, sedikit menghibur penderitaan masyarakat. Itu jadi kalau konteksnya cukup atau tidak cukup, saya kira di kondisi normal pun kemudian uang sejumlah 600.000 digunakan oleh sendiri pun saya kira tidak cukup, apalagi ini bantuan berbasis kakak. Gitu. Tapi melihat kondisi seperti ini, kita sebagai pemuda nih sebetulnya perannya harus seperti apa sih dalam pandemi ini? Begini, keliru kalau misalkan pencegahan dan penanganan COVID-19 itu kita bebankan kepada pemerintah, baik pusat, daerah maupun pemerintah desa. Tidak salah tapi keliru. Kenapa? Karena untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini tidak cukup oleh satu elemen atau satu kelompok saja, tapi kita semua, siapapun, elemen manapun, organisasi apapun, sudah selayaknya turut berpartisipasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, sehingga ya kita khususnya yang selama ini aktif di dunia keorganisasian, ada teman-teman yang aktif di organisasi kemahasiswaan, ada di organisasi kepemudaan, ada di organisasi masyarakatan, organisasi sosial. Nah, saya sendiri di organisasi kepemudaan. Nah, itu sudah selayaknya dan sepatutnya turut berpartisipasi
tentunya sesuai dengan kemampuan. Misalkan kemampuan saya kemarin ya karena KNPI bukan SKPD, bukan dinas, ya tentu anggaran pun terbatas, sehingga partisipasi kita, urun lembu kita dalam rangka penanganan COVID-19 di Kuningan ya sesuai kemampuan. Penyemprotan disinfektan kita lakukan, kemudian pembagian hand sanitizer kepada masyarakat, dan juga sosialisasi ataupun memberikan informasi kepada masyarakat yang kebetulan wilayahnya memang dijadikan lokasi untuk kegiatan kita KNPI. Nah, jadi prinsipnya siapapun kita, berasal dari manapun kita, ya tentu harus berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan harus bertanggung jawab. Artinya punya tanggung jawab baik sebagai masyarakat secara orang per orang maupun tanggung jawab sebagai pengurus atau kader sebuah organisasi. Misalkan saya warga biasa, masyarakat biasa, tidak pernah terlibat atau terikat oleh salah satu organisasi apapun. Nah, maka bentuk tanggung jawab saya sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan seperti apa? Ya dengan cara yang paling mudah, dengan cara mentaati dan juga melaksanakan himbauan dan aturan dari pemerintah daerah. Kalau kata pemerintah daerah atau dihimbau untuk diam di rumah, untuk melaksanakan sholat Jumat diberhentikan dulu dan digantikan dengan sholat zuhur, kemudian sholat tarawih di rumah dulu. Nah, bisa bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat di Kuningan, lakukan saja himbauan ataupun aturan dari pemerintah daerah. Kadang kita juga suka kesel ya melihat masyarakat yang suka tidak patuh gitu terhadap himbauan masyarakat. Melihat karakter masyarakat itu kan sekarang banyak yang ngeyel doa. Jadi kita juga sempat bingung juga ketika ngasih tahu ini PSBB itu seperti ini. Kita bantu sosialisasikan pemerintah kepada masyarakat seperti ini. Tapi malah respon dari masyarakat ini banyak yang ngeyel gitu. Begini, kalau memang ada sebagian masyarakat yang tadi disampaikan oleh sahabat Jikri, katakanlah dalam tanda kutip ngeyel itu ya, belum bisa patuh dan mentaati himbauan pemerintah. Saya kira ini harus dicari penyebabnya apa, penyebabnya di mana. Tidak menutup kemungkinan penyebabnya itu adalah dari pemerintah daerah misalkan, atau misalkan memang dari masyarakat itu sendiri. Nah, tadi betul disampaikan bahwa terkadang masyarakat seakan-akan tidak paham apa itu COVID-19, apa itu PSBB, sehingga PSBB diberlakukan pun ya mereka biasa aja seperti kondisi normal kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira ini banyak faktor. Bisa saja misalkan faktor ketidakpahaman atau kekurangtahuan masyarakat itu karena sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah itu kurang optimal. Nah, sehingga informasi itu tidak sampai secara utuh, atau bahkan ada informasi yang ternyata kontradiktif diperoleh oleh masyarakat. Misalkan pada saat pemerintah daerah menyampaikan sosialisasi terkait dengan corona lah maupun pemberlakuan PSBB dan lain sebagainya, itu bisa saja di lain waktu masyarakat juga mendapatkan informasi terkait hal yang sama, tetapi kontennya berbeda, penjelasannya berbeda. Nah, ini kan juga bisa menjadikan kebingungan masyarakat. Nah, kemudian bisa saja misalkan memang masyarakatnya sendiri yang salah. Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara maksimal dan optimal. Nah, tetapi karena masyarakatnya memang kurang sadar, tingkat kesadarannya masih kurang, ya bisa jadi tadi yang disampaikan sahabat Cikri memang menjadi hal yang betul-betul terjadi. Masyarakat biasa saja dilarang berkerumun, tetap berkerumun, dilarang misalkan melakukan aktivitas ngojek misalnya, tapi tetap karena
kurang paham, kemudian didorong oleh kebutuhan hidup, ya bisa saja. Sampai hari ini udah ada 33 ya yang positif tuh, 27 rapid test, Ya. 6 hasil lab ya. Ya, si swab Lumayan tes swab ya. tes swab. Nah, Ya itu. Jadi kalau melihat itu, kalau berbicara data yang sudah, artinya yang sudah dipublish dan itu pasti sudah dilakukan pengetesan. Bayangkan yang belum itu ya. Kita tidak tahu berapa sih idealnya atau persentase yang harus dites masalah Kabupaten Kuningan terkait dengan COVID-19 ini. Apalagi melihat si persentase tersebut, misalkan Kuningan masyarakatnya minimal harus dites sebanyak 500 orang atau misalnya 1000 orang. Nah, kemudian coba kita hitung jumlah alat tesnya, memadai tidak? Nah, kalau tidak memadai bisa jadi itu belum hasil yang maksimal data yang hari ini. Apalagi melihat ODP Kuningan kan cukup banyak juga di Jawa Barat ya, dari perantauan juga pengecekannya juga kan belum secara maksimal yang waktu pengecekan di itu checkpoint di checkpoint itu dengan dites termo, sementara kan termo itu kan mengukur suhu panas yang dimana proses corona menginfeksi kita membuat panas itu kan pasca berapa hari gitu, berapa hari. Kalau misalkan terinfeksi kita hari ini, kita pulang besok itu kan belum panas juga. Itu bahaya juga tuh. Ya, itulah tadi saya sampaikan. Jadi kesiapan pemerintah daerah itu seperti apa, baik sebelum diberlakukannya KWP maupun setelah dan sekarang pada saat diberlakukannya PSBB. Kan banyak yang harus menjadi kewajiban pemerintah daerah, tidak hanya kebutuhan pokok misalkan beras, telur, minyak, gula, tidak hanya itu, tapi harus menghitung kesiapan APD juga atau alat kesehatan juga. Belum lagi aspek keamanan harus diperhatikan, aspek sosial harus diperhatikan, aspek politik juga harus diperhatikan pada saat kita memperlakukan PSBB khususnya di hari-hari ini. Mungkin harusnya waktu itu menggunakan isolasi dari pemerintah ya. Jadi kan pada waktu itu ada instruksi harus isolasi di rumah masing-masing. Mungkin pada waktu itu harusnya untuk menghindari yang positif itu pemerintah menyediakan tempat itu di GOR atau di stadion untuk isolasi dari yang 70.000 itu, kayaknya efektif juga tuh. Tapi itulah kita lalu lah soal soal corona ini, semoga cepat berlalu, cepat pergi lah, karena kita menjelang hari raya Idul Fitri ya. Betul. Kurang afdol kalau kita nggak bersalaman gitu loh. Udah sholat Idul Id ya. Nah itu kurang afdol lah gitu ya. Semoga cepat selesai dan masyarakat juga yang terdampak semoga semoga semangat dan kembali menciptakan the new normal, beraktivitas sehingga menciptakan penghasilan ya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan juga masyarakat semoga selalu disiplin dalam berkehidupan, hidup sehat ya, terus bersih juga. Nah, kita berpindah kepada soal PMII karena Agustus ini salah satu ketua yang lumayan terkenal juga di kalangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kuningan, karena beliau adalah salah satu kader yang sukses menjadi anggota legislatif ya. Salah satu kader yang sukses menjadi anggota legislatif. Nah, menjadi semangat bagaimana caranya kader-kader PMI ini bisa menguasai gerakan-gerakan politik pada waktu pasca PMI ya. Karena saya ketahui juga beliau menjadi anggota legislatif itu pada saat pasca Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan. Nah, bagaimana sebetulnya gerakan yang harus dilakukan PMI, kader PMI pasca PMII? Begini,
Jadi kalau saya sendiri sih merasa saja biasa saja sih, tidak menjadi salah seorang mantan ketua umum BMI Kuningan yang luar biasa. Saya kira sama saja. Bahkan bisa jadi ada di antara mantan ketua umum yang sebetulnya secara dedikasi maupun secara prestasi lebih dari saya. Dan memang tidak semua prestasi atau dedikasi itu bisa diukur. Nah, kalau ukurannya karir politik ya oke lah, mungkin saya paling berprestasi. Kalau ukurannya anggota dewan. Kemudian kalau ukurannya birokrat, misalkan birokrasi, karir di birokrat, bisa jadi kan banyak. Ada sahabat Mukliddin, salah satu mantan ketua PMI, bahkan pendiri dan ketua pertama. Iya, betul. Nah, ada juga Kang Potis yang sekarang bertugas di DPMD. Nah, tergantung ukurannya apa. Nah, makanya saya kira kalau ukurannya anggota dewan, oke lah, saya paling berprestasi dibandingkan dengan mantan ketua umum, bahkan dengan kader-kader atau alumni PMI di Kuningan. Tapi kalau ukurannya karir birokrat, saya kira saya paling buncit kali prestasinya. Tapi begini, ada hal yang harus kita selalu perhatikan ya, sahabat Cikri. Kalau tadi pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan, misalkan pasca kita aktif di PMI, sehingga kita bisa sukses dalam berkarir, baik dunia kerja, dunia apalah, dunia usaha, dunia politik, dunia birokrasi. Apa sih? Nah, justru kalau saya begini, yang harus dilakukan itu atau yang harus kita perhatikan itu bukan paskanya, tapi bagaimana pada saat kita menjadi anggota, menjadi kader, bahkan pada saat kita kalau diberikan amanah menjadi pengurus di PMI. Nah, itu yang menjadi kuncinya, yang di poinnya bukan kita berbicara harus melakukan pada saat setelah beres di PMI misalkan. Justru yang menjadi substansinya atau yang menjadi poinnya adalah bagaimana kita pada saat menjadi anggota, jadi kader, menjadi pengurus PMI itu betul-betul maksimal, betul-betul optimal, terus betul-betul ya melewati setiap fase yang kita alami itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Misal pada saat saya atau sahabat Cikri atau siapapun ada di fase pengkaderan, artinya statusnya menjadi kader. Nah, apa sih yang harus dilakukan pada saat kita menyandang status kader? Nah, apa yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban kader tersebut, lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Atau misalnya sahabat Cikri sekarang kebetulan diberikan amanah menjadi ketua umum PMI Kuningan. Nah, apa sih yang harus dilakukan seorang ketua umum? Nah, sahabat Cikri tentu sudah tahu betul apa yang menjadi kewajiban seorang ketua. Nah, tinggal lakukan saja hal itu dengan keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Adapun nanti misalkan setelah kita paripurna di PMI, pengabdian kita secara struktural paripurna di PMI, nah akan mendapatkan apa atau nanti akan seperti apa, nah itu saya kira itu mah hikmahnya saja, barokahnya saja. Saya jujur, saya pada saat menjadi anggota PMI, menjadi kader PMI, kemudian menjadi ketua PMI, tidak pernah berpikiran pada saat itu, wah saya sekarang ketua PMI, berarti ke depan saya harus menjadi anggota dewan atau jadi politisi, paling tidak minimal jabatan. Saya tidak pernah memikirkan itu, tapi bagaimana saya melewati semua fase itu dengan serius dan sungguh-sungguh, dengan maksimal dan optimal. Nah, bahwa kemudian ternyata setelah beres di PMI saya menjadi anggota dewan, ya itu mah hikmahnya saja, bonusnya berkahnya sajalah dari keaktifan di PMI itu saja. Iya. Yang terpenting itulah kuncinya. Tapi sempat terbayang nggak sih ketika masuk PMI menjadi ketua itu? Begini, apakah sudah menjadi targetan menjadi ketua PMI pada waktu itu? Jujur, pada saat saya masuk organisasi PMI, jangankan punya target atau cita-cita menjadi ketua umum. Nah, jadi pengurus pun saya tidak terbersit karena kekurangtahuan saya, mungkin kekurangpahaman saya tentang dunia organisasi.
Saya kira organisasi PMI saat itu organisasi seperti paguyuban biasa. Karena saya juga jujur ada di desa saya juga paguyuban, satu paguyuban yang isinya itu relatif diisi oleh anak-anak muda. Nah, kerjanya apa saja ya gitu aja. Paguyuban ya guyub gitu kan dia. Ada urusan misalkan ada urusan apa kerja bakti nya guyub banyak kan. Bring ka dia. Tidak pernah misalkan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendahanya. Sama saja pada saat masuk ke PMI, nah tidak pernah terbesit untuk suatu saat saya harus jadi ketua PMI. Tapi kemudian pada saat setelah saya melewati fase anggota, fase kader di PMI, kemudian masuk di struktur kepengurusan. Nah, saya muncullah di benak saya bahwa ternyata bisa jadi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dedikasi kita, pengabdian kita ke PMI itu harus menduduki atau menjadi ketua ya puncak kepengurusan atau ketua. Nah itu awalnya jadi rasa-rasanya begini, Sahabat Cikri, pada saat saya menjadi pengurus zaman Sahabat Agi tuh biasa. Saya menjadi pengurus biasa, anggota pengurus ya biasalah anggota bidang gitu ya. Ternyata saya merasakan luar biasa, ternyata saya seakan-akan merasa sudah paling tidak memberikan sesuatu yang saya mampu untuk orang lain. Tidak hanya untuk PMI-nya tetapi untuk orang lain juga. Misalkan pada saat PMI melakukan baksos, PMI melaksanakan penggalangan dana dulu yang sering. Nah ternyata saya merasakan ternyata saya merasa bermanfaat kehadirannya. Ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, atau ada sesuatu yang bisa saya lakukan itu kemudian sangat dibutuhkan orang lain. Nah waktu itu saya masih pengurus biasa, anggota bidang. Nah akhirnya kalau misalkan posisi kita maksimal, tentu potensi kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain juga bisa maksimal itu. Jadi tidak pernah saya harus menjadi ketua umum, saya tidak, apalagi untuk kepentingan yang sifatnya kelompok atau pribadi. Terima kasih untuk waktunya untuk menghadirkan juga ke program PMI cabang Kabupaten Kuningan. Itu saja ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share kepada sahabat-sahabat yang lain.